ini kita semua yang hadir khususnya senantiasa diberikan panjang umur dan sehat walafiat, senantiasa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa perkara terkait beberapa hari lagi akan masuk bulan Rajab ya. Kita sudah berada di akhir perjalanan bulan Jumadil Akhir ya. Kemarin Jumat terakhir tuh di bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, ini besok malam Senin masuk tanggal 1 Rajab. Ya. Kalau melihat hitungan di kalender ya, itu tahun Hijriahnya besok malam Senin masuk tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Ini kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan bulan Rajab. Kenapa? Yang pertama, karena bulan Rajab ini tentunya bulan yang istimewa ya, bulan yang mulia, bulan yang agung. Sebab ini salah satu bulan yang mendapat sebutan Arba'atun Hurum ya. Arti Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati ya. Bulan haram itu maksudnya bulan dihormati ya, di mana ada 4 bulan yang masuk ke dalam bilangan Arba'atun Hurum, yang 3 udah lewat ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Rajab misah sendirian ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Jadi ada 4 bulan yang istimewa, termasuk besok kita malam Senin masuk tanggal 1 Rajab ya. Apa itu yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Ya tentunya banyak amalan-amalan sunnah ya di bulan tersebut. Pertama, besok di malam pertamanya itu tanggal 1 Rajab ya, kita disuruh banyak berdoa ya, sebab ada keterangan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa enggak ditolak ya. Di kesempatan kita tentunya banyak hajat ya, banyak keinginan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besok malam 1 Rajab dari maghrib malam Senin sampai subuh ya, sediain waktu buat minta sama Allah. Minta apa aja, hajat dunia, hajat akhirat ya, yang kecil yang besar minta sama Allah. Terutama jangan sampai lupa minta 1, diberikan kekuatan iman dan Islam ya. 2, diberikan istiqomah ibadah. 3, diberikan meninggal husnul khotimah. Ini yang 3 ini pokok ya. Tinggal yang lain minta, mau minta duit yang banyak boleh, minta panjang umur, minta sehat, minta dimudahkan urusan ya. Yang belum nikah minta bini boleh, bebas, minta apa aja sama Allah. Tapi yang 3 ini jangan ditinggal ya. Minta diberikan kekuatan iman, istiqomah ibadah, mati dalam keadaan husnul. Kita dapat yang 3 ini, itu melebihi dunia dan isinya ya. Dikasih sama Allah yang 3 ini dalam hidup ya, itu kita lebih punya daripada dunia dan isinya. Dunia kecil ya, dunia nggak seberapa kalau kita dapat yang 3 ini ya. Itu mintanya besok, dikhususkan di malam 1 Rajab ya, malam Senin ya. Jadi boleh habis maghrib ya, maghrib sampai isya ya, yang nggak ada kesibukan, diam-diam di masjid ya, karena nanti ada beberapa bacaan juga ya, amalan-amalan yang perlu dibaca ya, terutama doa di situ ya. Jadi ada 5 malam kata Nabi yang ketika orang berdoa la turaddu fihi da'wah, nggak ditolak doanya
besok awalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Satu ya. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, besok bulan depan malam nisfu Sya'ban ya. Yang ketiga, malam Jumat, Lailatul Jumat. Ya, malam Jumat mah tiap minggu ketemu nih ya. Makanya kita sama ulama-ulama kita nih dikasih arahan malam nisfu Sya'ban suruh ngumpul biasa gitu ya. Yasinan 3 kali doa. Itu sebab Nabi yang bilang itu malam istimewa ya. Malam diijabahnya doa. Jangan sampai kita keluyuran kemana-mana, minimal maghrib sampai isya dah. Itu diarahkan tuh ya, kita sebagai umat untuk mengisi malam itu. Ya minimal nggak bisa satu malam full ya. Udah maghrib sampai isya dah ngumpul, baca yasin ya, doa, zikir gitu. Ya. Termasuk di malam Jumat ya. Malam Jumat kita minimal maghrib sampai isya tuh yasinan gitu kan, yang biasa tradisi kita jalanin tuh. Kirimin doa buat orang tua yang udah meninggal. Karena malam Jumat itu di sini ya malam istimewa nih, disebut sebagai malam yang tidak ditolaknya doa. Ya makanya orang-orang tua kita yang udah pada meninggal udah pulang. Ya, orang-orang mukmin yang sudah meninggal dunia itu dikasih kesempatan sama Allah setiap minggu malam Jumat masuk maghrib malam Jumat ya, kata malaikat pulang kalian semua ke rumah. Yang mukmin pulang. Ya, kecuali selain mukmin itu ruhnya terpenjara dia. Ya, kalau orang beriman ya itu ruhnya seminggu sekali minimal. Apalagi orang soleh ya, orang soleh kan tiap waktu bebas mau kemana aja, dikasih kesempatan sama Allah. Itu para ulama, orang soleh itu bahkan orang soleh mah bisa hidup lagi gitu ibaratnya dengan wujud yang berbeda di alam dunia gitu ya. Pulang semuanya tuh orang-orang tua kita kalau malam Jumat. Ngapain? Mereka tahu ini malam istimewa, doa nggak bakal ditolak. Siapa tahu nih keluarga saya ya, anak, cucu, ya mantu, bini misalnya kalau masih ada, ya atau suami ya, ingat sama saya, doain. Nungguin tuh dia. Ya kalau malam Jumat tuh setiap arwah orang beriman berdiri di hadapan rumahnya masing-masing. Ngapain? Nungguin dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Tuh hadiahnya doa, zikir, bacaan-bacaan Quran, Yasin ya, sedekah, macam. Sampai kapan nunggunya? Nunggunya sampai sebelum jam 12. Nongkrong di situ. Nungguin mana ya anak buah. Makanya malam Jumat ulama dulu jangan keluyuran kalau maghrib, diam-diam. Mau di rumah, mau di masjid, baca Yasin, ingat sampai sudah meninggal. Ya. Jangan sampai kita ya seminggu sekali nggak ingat sama orang tua misalnya udah meninggal. Nanti dibalas sama Allah, katanya orang yang suka mendoakan orang yang sudah meninggal nanti dibalas sama Allah. Allah mudahkan orang yang hidup untuk doain kita. Ya, gak usah pakai pesan sama orang, nanti kalau gua mati lu doain gua ya. Gak usah ngomong gitu. Kita aja selama masih hidup rajin doain orang yang udah meninggal. Besok kita mati, Allah mudahkan lisan orang nih buat doain kita. Itu udah pasti begitu. Ya, tapi sebaliknya juga. Ya, jangan sama orang misalnya, sama orang tua kita nggak pernah doain seminggu sekali dah. Kalau malam Jumat ya nggak pernah ingat gitu. Ya besok dibalas. Kita ya ketika kita mati tidak ada satupun termasuk anak kita yang ingat sama kita untuk doain. Gitu. Ya, makanya minimal malam Jumat. Ya, ikut maghrib sampai isya. Apalagi bisa nyambung nanti malam ya. Ya, kita bangun lagi. Sampai besok kalau Jumat tuh ya. Itu hari mulia bahkan ya, Sayyidul Ayyam Jumat tuh. Itu ya. Itu nunggunya sampai sebelum jam 12. Mereka diri itu. Seandainya kata mereka itu dapat kiriman hadiah, masya Allah anaknya yang yasinan, yang ratiban, yang zikiran di musola, di masjid, bahkan di rumah-rumah, dihadiahin buat dia. Katanya itu dia kembali ke alam kuburnya. Seandainya kata masih hidup nih, kalau masih hidup, jangan kita kasih duit ya. Kita punya orang tua nih, ya dia masih hidup. Kita kasih duit nih seminggu sekali 100.000. Itu kiranya kayak apaan? Itu duit kita kasih diciumin sama dia saking girangnya. Ya, itu duit yang ada yang nominal 100.000 kiranya.
Itu lebih girang lagi ketika orang sudah meninggal dunia, dapat kiriman doa dari keluarga yang masih hidup. Itu lebih girang kalau dia hidup dikasih dunia sama isinya. Ya, ini dunia, bukan lagi duit. Dunia sama isinya dikasih, Mbak atau Mak nih, saya kasih dunia sama isinya ya. Itu kalau di masjid kan pasti girangnya luar biasa, ya kan? Dikasih duit 100.000 aja girang banget gitu ya, orang tua kita. Apalagi dikasih dunia sama isinya misalnya, itu masih kalah girangnya ketimbang dia pulang pada malam Jumat dari rumah kita membawa hadiah berupa doa. Gitu ya, kembali itu girangnya luar biasa ya. Dia bergembira di alam kubur. Tapi kalau yang nggak dapat bagaimana? Ya sebaliknya lah, pasti sedih ya, sedih dia. Begitu sampai di kuburnya, dia harus nunggu jam 12 malam lewat. Ngapain? Nunggu paket umum namanya. Paket umum itu Pak, setiap malam Jumat jam 12 lewat ya, jam 12 malam lewat itu malaikat bawain. Ya, itu dalam cerita di kitab diumpamakan seperti membawa nampan yang ditutup dengan kain dari sutra sebar dengan malaikat. Pada berebut tuh. Apaan itu? Itu doa kiriman dari orang yang masih hidup, orang-orang beriman untuk saudara kaum muslimin. Yang nggak kebagian doa sama keluarganya masih ketolong dapat doa dari kita. Itu kalau kita baca doa tuh, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu namanya paket umum. Itu orang yang nggak dapat doa dari keluarganya dapatnya dari situ. Tapi dia harus nungguin, ya, dan mesti berebutan, ya. Itu Syekh Abdullah bin Mubarak pernah mimpi begitu dia. Di ziarah kubur, dia ketiduran malam Jumat, ya. Tiba-tiba dia mimpinya apa? Ngelihat ahli kubur pada diri di atas kuburnya masing-masing, ya. Tiba-tiba turun itu dari langit para malaikat menyebarkan sesuatu. Apa itu? Pada berebut mereka. Tanya,